Halo Teknizan, selamat datang kembali di Virtek Indonesia bersama saya Michael Lului. Oke Teknizan, kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan kesehatan. Seperti yang kita sudah ketahui, kali ini kita sudah memasuki era new normal. Nah, kali ini sudah hadir bersama-sama dengan kami, praktisi kesehatan, Ibu Amelia Mardiana. Apa kabar Bu? Sehat, terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya Ibu. Baik, langsung saja ke Teknizan, langsung ke pertanyaannya saja. Bu, bagaimana menurut pandangan Ibu terkait dengan kondisi new normal yang sudah dijalankan? Ya, jadi kita kembali lagi kepada new normal yang saat ini memang sudah berjalan ya. Kita di sini yang paling penting adalah sikap penerimaan tanpa syarat terhadap kondisi tersebut oleh masyarakat. Hal ini adalah menjadi salah satu hal yang sangat krusial, yang sangat penting yang harus dipahami oleh masyarakat kita. Nah, ada beberapa hal aspek yang harusnya menjadi ingat-ingatan kita ya. Yang paling pertama itu adalah physical distancing yang harus kita jaga. Kemudian yang kedua adalah aktivitas sederhana seperti penggunaan masker di luar rumah, kemudian kita mencuci tangan dengan teratur. Nah, kemudian tidak lupa juga melakukan optimalisasi virtual seperti layaknya kita bekerja dari rumah, sekolah dari rumah anak-anak. Kemudian juga kita juga mengandalkan layanan high-tech ya, seperti layanan telemedicine untuk yang konsultasi kesehatan di rumah sakit. Nah, itu adalah beberapa aspek yang kita akan temui pada saat di normal yang akan kita jalani sehari-hari seperti itu. Baik Bu, ngomongin physical distancing, Iya. seperti yang kita sudah ketahui Bu, seperti di busway, MRT, kereta, Iya. bagaimana Bu, apakah sudah efektif Bu? Nah, ini adalah pembahasan sangat yang interesting ya. Artinya pada saat kita berbicara physical distancing, pasti kan kita mengacu pada jarak satu dengan yang lain harus diatur. Tapi kalau kita lihat yang realitanya seperti di stasiun MRT, kemudian ojek online yang saat ini juga sudah mulai aktif, kemudian juga banyak tempat-tempat mall juga sudah dibuka seperti itu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus kita tetap ingat adalah penjagaan atau mungkin antisipasi buat diri sendiri ya, seperti itu. Jadi kalau dibilang apakah sudah cukup efektif, kembali lagi nih ke masyarakat itu sendiri, bagaimana dia mengatur atau menjaga dirinya juga di hadapan banyak orang. Betul. Ya kan, di kerumunan tersebut. Nah, artinya kita tetap tuh kayak seperti yang tadi, ada beberapa aspek tadi seperti penggunaan masker. Kemudian apabila kita melihat ada kerumunan orang, mungkin kita bisa mengatur jarak yang memang buat kita aman seperti itu. Jangan juga pada saat udah ada antrian panjang terus kita masuk gitu di tengah-tengahnya tanpa ada penjagaan atau mungkin pengaturan dari diri sendiri seperti itu. Seperti pengelolaan tempat pun sudah ada space tempat duduknya itu ya Bu ya. Sebenarnya sudah dibuat juga oleh pemerintah, ada tanda silang, cross mark ya kan. Nah, baiknya memang di tiap bangku-bangku yang sudah ada itu juga ada cross marknya. Nah, itu kita nggak usah jangan duduk di situ juga, kurang lebih seperti itu. Oke Bu, kali ini pertanyaan saya ke personalnya Bu. Ya. Bagaimana seperti orang yang seperti berkebutuhan khusus ataupun gangguan jiwa yang tidak mengerti akan kesehatan, untuk menerapkannya seperti apa tuh Bu? Mas Michael ini benar-benar luar biasa ya pertanyaannya ya. Artinya seperti ini juga akan menjadi satu highlight isu yang sangat menjadi concern kita sebagai praktisi kesehatan. Artinya pada saat kita melihat ada banyak orang yang kadang-kadang jadi pertanyaan juga nih Mas Michael ya. Pada saat kita menjaga, tapi ternyata di luar sana ada banyak orang yang gangguan jiwa atau mungkin pengemis yang tanpa menggunakan masker, tanpa mengetahui adanya pengetahuan tentang kesehatan, mereka aman-aman aja seperti itu kurang lebih pertanyaannya kan. Nah, artinya di sini kita terus mengoptimalisasi bantuan atau effort dari pemerintah untuk dapat lebih maksimal lagi, artinya bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk bisa melakukan salah satu tindakan yang bantuan dari pemerintah untuk ambil bagian seperti rumah sakit jiwa yang di daerah. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa membantu
mengoptimalisasi pengendalian dari masyarakat yang mengalami gangguan jiwa dan pengemis seperti itu ya. Jadi kita tetap harus engage sama dengan pemerintah setempat seperti itu. Tapi yang kita ketahui juga Bu, malah orang yang cuek, malah orang yang masa bodoh amat malah sehat-sehat aja Bu. Kurang lebih seperti itu. Artinya masyarakat jangan pernah tuh terdoktrin atau mungkin ditutupi oleh informasi-informasi yang belum tahu data-datanya. Jadi Mas Michael masih harus kita pahami dulu. Kalau seperti Mas Michael mungkin melihatnya pada hari yang sama, durasinya 1 minggu sekali, melihat orang yang mengalami gangguan jiwa di luar sana sepertinya banyak gitu. Tetapi kalau kita lihat merujuk kepada data di kesehatan masyarakat sendiri, data untuk yang mengalami gangguan jiwa itu juga tidak sebanyak yang kita sangka. Artinya semuanya itu di dalam konteks pengendalian pemerintah yang terkait. Oke Bu. Jadi menurut Ibu sudah efektifkah pemerintah dalam menjalankan era new normal khususnya untuk rapid test ataupun swab test? Ya, artinya memang di sini pemerintah sudah cukup berperan memutuskan atau mengurangi penyebaran mata rantai dari COVID-19 itu sendiri. Kita dapat melihat beberapa endorsement dari beberapa rumah sakit di Indonesia itu sendiri yang melakukan rapid test gratis dan swab. Kemudian juga ditambah dengan adanya protap atau SOP dari penerbangan, jikalau ada bepergian wajib melampirkan hasil swab test tersebut. Nah, ini merupakan kebijakan pemerintah yang cukup diajukan jempol ya. Artinya pemerintah cukup concern terhadap new normal yang terjadi pada saat ini. Oke Bu, baik. Kali ini pesan khusus untuk technician nih Bu. Pesan-pesan apa sih yang buat kita sebagai orang awam ataupun yang masih cuek lah atas kesehatan ini, bagaimana Bu pesan-pesan khususnya? Ya, artinya seperti pembahasan saya di awal bahwa di sini adalah yang sangat penting banget, yang sangat krusial itu adalah pada saat sikap penerimaan masyarakat terhadap adanya new normal ini. Artinya akan mengubah seluruh pola atau style kehidupan yang ada di masyarakat itu sendiri. Artinya pada saat kita menerima, kita akan terus menjalaninya juga dengan happy. Artinya pada saat kita happy, kita juga senang menjalankannya dengan seperti kehidupan kita yang baru, pola-pola kehidupan yang baru. Ya seperti tadi, physical distancing, kemudian aktivitas sederhana yang kita dapat lakukan seperti mencuci tangan secara teratur dan penggunaan masker jikalau keluar atau ada kegiatan di luar rumah. Nah, kemudian juga yang ketiga adalah optimalisasi melakukan virtual seperti mengoptimalisasi working from home, kerja dari rumah, kemudian sekolah dari rumah, kemudian ada lagi kita juga ada yang namanya pengembangan atau enhancement di dalam dunia kesehatan itu sendiri melakukan telemedicine. Artinya pasien atau mungkin masyarakat bisa melakukan konsultasi itu melalui virtualisasi. Hal inilah yang menjadi hal-hal yang sangat penting untuk kita hadapi di normal saat ini di dalam bidang kesehatan. Oke technician, poin penting yang sudah kita dapatkan bersama bagaimana kita harus disiplin, menerapkan social distancingnya, lalu kita menjaga kebersihan untuk menjaga kesehatan kita. Demikian program ini, semoga dapat menginspirasi para technician. Saya Michael Louis, salam revolusi industri.